Mi, kan kita keluarga keturunan Tionghoa. Iya. Ada nggak sih bentar lagi kan Imlek? Ada nggak sih persiapan buat merayakan Imlek? Persiapannya ya kita sih biasa-biasa aja sih, nggak terlalu gimana-gimana ya, karena memang kita keturunan Tionghoa tapi udah nggak terlalu totok gitu. Jadi udah banyak ngeblend gitu, nggak terlalu merayakannya, nggak terlalu yang kayak keluarga lain kan mungkin mendekor rumahnya gitu, terus mempersiapkan kayak baju baru, baju merah, baju tidur baru gitu kan. Di kita sih udah nggak terlalu seperti itu gitu. Itu jadi udah nggak terlalu kayak gitulah. Paling juga udah cuman kalau kita nggak pandemi gitu kan, paling memang kita sedia baju baru untuk kumpul kan, pergi ke rumah aku, ke rumah kalau pas kunjungan kita ini. Tapi kan sekarang pandemi, jadi kita ya alhamdulillah biasa-biasa aja sih, nggak terlalu. Terus kalau misalnya itu kebiasaan keluarga saat merayakan Imlek itu gimana sih? Kalau keluarga kita biasanya kan paling ngumpul makan aja. Kalau makan ngumpul di hari H-nya sih biasanya nih kan. Kalau tahun ini berarti tanggal 12 gitu ya. Kalau malamannya sih kita nggak terlalu ngerayain gimana juga. Paling ngumpul makan sama keluarga aku ya. Kalau keluarga oma kan udah nggak terlalu ngumpul juga, jadi ya udah paling ke situ doang sih. Tapi tahun ini ya nggak tahu nih, kayaknya rencananya sih kita mau Zoom gitu. Terus kalau dari Imlek sebelumnya apa yang momen paling berkesan gitu? Kalau dulu ya kalau dulu kan zaman Kupoh Acuh masih hidup, ingat nggak? Kita makan di Queen gitu kan. Kita ngumpul semua keluarga, jadi sama sepupunya Mimi, sama adik kakaknya Akung gitu kan, ketemu semua, kan ketemu ya. Karena selama ini juga sehari-hari juga nggak pernah ketemu kan. Nah, cuman di momen situ kita bisa ketemu, terus begitu kan ya kamu juga dapat banyak angpau kan. Kalau kumpul gitu ya paling yang seru itu ya. Terus kita jadi sepupu ngumpul, bisa ngobrol-ngobrol, yang anak-anak juga kamu sama saudara-saudara kamu, sepupu kamu yang lain gitu kan. Ya udah sih paling gitu aja ya seruannya, cuman ngumpul. Cuman kalau dari keluarga oma juga karena udah nggak terlalu ngerayain, paling kita kan dulu ingat nggak ngunjungin Ipok namanya apa kota ya, yang di Suryani. Tapi sekarang susah nih ya, makanya paling kita nanti video call aja. Udah, makasih ya Mi udah jawab. Oke. Udah. Selamat pagi, Mak. Pagi Kala. Carla mau tanya, karena besok ada perayaan Imlek, apa saja persiapan keluarga kita saat akan merayakan Imlek? Nah, hari ini kita tuh kan mempersiapkan untuk perayaan Imlek besok. Jadi hari ini kita harus bersih-bersih rumah, dekorasi rumah, semua serba warna merah. Hidangan untuk Imlek kita persiapkan hari ini untuk kumpul-kumpul keluarga besok. Nah, kumpul-kumpul karena cucu Mak besok harus hadir ya. Oke, Mak. Lalu bagaimana kebiasaan keluarga kita saat merayakan Imlek? Kebiasaannya itu malam tahun baru Imlek kita kumpul keluarga, kita kumpul makan-makan bersama. Setahun sekali lah kita kumpul makan-makan enak. Lalu apa pengalaman emak yang paling menarik atau berkesan saat merayakan Imlek? Kesannya, emak tuh senang sekali ya, kita keluarga, anak cucu semua bisa kumpul bersama. Kita bercerita, bisa berbagi ke angpau, terutama untuk cucu-cucu. Oh, itu ya, Mak. Oke deh, terima kasih, Mak. Sama-sama, besok ditunggu ya pas hari Imleknya. Oke, Mak, makasih. Bagaimana persiapan keluarga Mami saat merayakan Imlek? Persiapannya sih ya biasanya malamnya sebelum Imlek kita persiapan masak-masak untuk dimakan bersama.
kumpul di sana gitu. Bagaimana kebiasaan keluarga Mami saat merayakan Imlek? Kebiasaannya ya sama seperti yang lain juga, karena di keluarga Mami masih ada yang menganut agama Konghucu. Biasanya kita sembahyang dulu untuk orang tua kita yang sudah meninggal dan saudara-saudara kita yang sudah meninggal juga untuk sembahyang. Terus ya berkumpul sih kebiasaannya mah bersama keluarga semua, keponakan, adik kakak, paman, bibi semua pada ngumpul. Apa pengalaman Mami yang paling menarik atau berkesan saat merayakan Imlek? Yang paling berkesan ya yaitu senangnya berkumpul bersama keluarga besar, saling berbagi cerita, ketawa, happy ya. Terus selain itu juga yang paling utamanya di saat Imlek yaitu membagikan angpau untuk anak-anak, terutama anak-anak kecil. Mereka paling senang. Mami, kita persiapan Imlek mau seperti apa? Nah, persiapan Imlek kita hari ini kita masak masakan yang khas Imlek. Ya, ada sate babi, ada apa lagi ya? Ada sapi lada hitam sama kuah bakso. Jadi suka nggak? Suka. Nah, yang mana yang paling suka? Kuah bakso. Terus? Bagaimana kebiasaan kita keluarga kita saat merayakan Imlek? Ya, kalau Imlek biasanya sembahyang pagi-pagi, terus ini diskusi kayaknya bukan wawancara ya. Terus menurut Jaden sembahyangnya pagi-pagi bisa nggak? Bisa, nggak bisa kan Jaden sekolah kan? Iya, tapi kalau libur. Iya, kan sembahyang hari ini Jaden sekolah, jadi nggak bisa ikut sembahyang. Apalagi mau tanya apa tentang Imlek? Bagaimana pengalaman yang paling berkesan keluarga kita saat ini? Apa ya paling berkesan? Menurut Jaden apa yang paling berkesan kalau Imlek? Makanannya enak, Makannya enak, bukan angpaunya banyak. angpaunya juga. Iya, angpaunya juga. Cuma tahun ini karena pandemi, jadi angpaunya nggak bisa kayak dulu kayaknya. Soalnya kita nggak ketemu siapa-siapa. Gitu. Siapa lagi? Itu aja. Masa? Apa saja persiapan keluarga kita saat akan merayakan Imlek? Biasanya membeli kue, membeli buah, menyiapkan uang angpau, kemudian masang beberapa ornamen Imlek di sekitar rumah. Bagaimana kebiasaan keluarga kita saat merayakan Imlek? Kalau malam sebelum Imlek biasanya berkumpul untuk makan malam keluarga. Kalau hari Imleknya biasanya saling berkunjung ke yang lebih tua, diawali dengan kunjungan ke orang tua, baru kemudian ke saudara-saudara yang lebih senior untuk saling mengucapkan selamat tahun baru. Apa pengalaman Mama yang paling menarik atau berkesan saat Imlek? Ya kalau sedang berkunjung ke saudara, suka ada makanan-makanan khas yang tidak disajikan di hari-hari biasa dan hanya bisa ditemui di hari-hari raya besar seperti Imlek. Mami, apa saja persiapan keluarga kita saat mau merayakan Imlek? Apa aja yo? Kamu ngeliat nggak perbedaannya apa? Rumahnya bersih. Terus apa lagi? Biasanya kamu dapat dari mami? Mami biasanya nyuci-nyuci. Nyuci-nyuci. Terus apa lagi? Gak tahu. Kok nggak tahu? Biasanya apa? Ngebersihin rumah. Rumah harus bersih. Terus gorden harus bersih, turunin. Terus kamu biasa suruh ngapain lagi sama mami? Ngelap kaca supaya kacanya bersih. Terus apa lagi? Ganti apa? Spray. Ganti spray. Spraynya harus bersih lagi. Oke, semua harus bersih. Nah, terus biasanya kamu dapat apa nih? Dikasih yang baru sama mami? Baju. Baju. Kenapa
Coba harus baru. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kok nggak nanya? Makanya aku nanya. Ya, semua harus baru supaya rezekinya baru. Kan Imlek tuh tahun baru. Kita akan merayakan sesuatu hal yang bagus. Untuk merayakan sesuatu hal yang bagus itu kita harus membersihin diri dulu. Makanya rumahnya dibersihin, semuanya serba baru supaya kita akan mempersiapkan tahun yang baru itu dengan sikap hati yang baru dan Barang-barang yang baru. nggak cuma barang-barang yang baru, yang penting itu harus ngebersihin hatinya supaya kita punya sikap baru, pandangan baru terhadap sesuatu yang akan datang gitu. Bagaimana kebiasaan kita kalau Imlek? Kamu ingat nggak kebiasaannya kita ngapain kalau Imlek? Tahun kemarin gimana? Kyonghi. Kyonghi itu buat apa? Dapat apa? Dapat apa? Kyonghinya kemana? Ke keluarga. Ya, kebiasaan kalau mau Imlek itu pertama, malam Imlek kita biasa ngapain? Ayo, inget nggak? Malamnya ngumpul-ngumpul. Terus bergadang. Kenapa begadang? Nggak tahu. Nah, biasanya kita ada makan-makan sama keluarga, kumpul-kumpul malam Imlek itu untuk kebersamaan. Jadi biasanya untuk cerita-cerita. Kita kan biasanya sehari-hari sibuk sama kegiatan masing-masing. Nah, di malam Imlek itu kita supaya ngumpul, cerita gimana keadaannya, gimana rencananya nanti ke depan gimana. Nah, itu biasanya diceritain sambil makan supaya suasananya santai. Ngobrolin hal-hal yang membahagiakan supaya bisa ketawa-ketawa gitu. Apa pengalaman Mami yang menarik saat Imlek? Ya ngumpul bersama keluarga. Cuma jadi itu kenal, doang? iya. Jadi kan kamu kenal sama keluarga besar, tahu, oh ini anaknya si ini, oh kamu masih saudaraan sama siapa. Nah kamu tahu kan adik kakaknya Popo, terus adik kakaknya Mami. Mami punya adik nggak sih? Enggak. Enggak ya? Mami paling kecil. Tuh, kan jadi kamu tahu. Nah, Mami saudaranya siapa aja? Ada Kiki Agus, Kiki Tony. Nah, terus Dedi siapa aja? Apa Mama, terus Kuku Mili. Nah, kalau misalnya nggak pernah ngumpul, nggak pernah ketemu, kamu kan nggak akan tahu saudara-saudaranya siapa aja. Nah, itu fungsinya. Kan biasa sibuk kan, jarang ketemu. Nah, kalau di situ kita ngumpul. Nah, terus nanti nggak cuma sama keluarga inti, ada keluarga besar. Jadi kamu nanti sepupunya Mami siapa? Ayo, yang pernah kamu ketemu kalau lagi Imlek. Kakak Dilan. Iya, itu kan sepupunya kamu. Nah itu, jadi istilahnya semua dari keluarga besar itu datang berkumpul. Yang di Jakarta, yang di Bali, yang di mana, yang di luar kota, semua bisa datang. Jadi kita tahu silsilah keluarga. Terus kalau dikasih angpau buat apa? Hah? Kamu dikasih angpau perasaannya gimana? Senang. Nah itu, biar bikin orang senang di hari perayaan. Dan itu namanya berbagi rejeki. Jadi kita sebenarnya bukan jumlah besarnya, tapi kan kalau anak-anak kecil itu biasanya biar happy, biar senang. Nah, perasaan senang itu akan dibawa selama 1 tahun ke depan. Jadi mengawali tahun dengan perasaan senang. Jadi kan happy terus tuh. Kalau kita senang biasanya bisa apa, coba melakukan apa saja dengan hati yang senang. Jadi gimana hasilnya? Bagus. Nah itu. Oh, jadi itu ya Imlek teh. Thank you, Mam. Udah. Bu, jadinya tuh aku ada tugas PPKN tentang mengenal suku-suku di Indonesia. Nah, kita bikin di Jamboard tentang pengenalan suku-sukunya itu. Nah, aku milih suku Sasak. Suku Sasak ini asalnya dari Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Nah, bahasa daerahnya itu bahasa Sasak. Ciri fisik penduduknya itu kulitnya sawo matang, tinggi badannya sedang, sama rambutnya bervariasi. Mata pencaharian penduduknya itu bertani, beternak, sama nenun kain ikat buat dijual. Rumah adatnya itu namanya Balitani, kayak gini. Makanan khasnya itu ayam taliwang namanya.
Udah pernah makan ayam penyet? Makan. Gak berarti. Kalau agama, mayoritas penduduknya memeluk agama apa di sana? Dari yang aku baca kemarin tuh mayoritasnya tuh penduduknya agamanya Islam gitu. Alasan aku milih suku Sasak ini karena kan Lombok itu terkenal pariwisata gitu ya, jadi pengen tahu lebih dalam tentang Lombok itu. Nah, sekarang setelah kita tahu kalau di Indonesia itu terdiri dari beragam suku, gimana perasaan Kina? Kayak penasaran aja sih, soalnya kan kita bisa nyari di Google, tapi kan kita nggak tahu aslinya tuh kayak gimana sukunya. Jadi kalau ada kesempatan pengen nyoba ke sana gitu. Semoga ya nanti bisa nyampe ke Lombok. Iya. Udah, terima kasih. Sama-sama. Apa saja persiapannya saat akan merayakan Imlek? Bersih-bersih rumah, lap-lap semuanya, cuci-cuci semuanya sampai bersih semua. Capek? Capek banget. Dari 1 sampai 10 lebih berapa capek? 10. Kamu nggak bantuin. Ya begitu. Lanjut. Bagaimana kebiasaannya saat merayakan Imlek? Pada saat malam Imlek, makan-makan bersama keluarga besar. Pas hari Imleknya bagi-bagi angpau, pakai baju baru, ketemu saudara-saudara, berkunjung ke rumah saudara yang lain. Tapi sekarang lagi COVID jadi nggak bisa. Minta angpau. Ya pasti dikasih. Kosong tapi. Lanjut. Apa pengalaman yang paling menarik atau berkesan saat merayakan Imlek? Bisa berkumpul dengan saudara-saudara semuanya, bisa ketemuan, bisa ngobrol-ngobrol, makan bareng-bareng. Yang udah lama nggak ketemu bisa ketemu. Nggak ada yang lain? Apa yang lain? Maksudnya? Yang... Yang paling berkesan bagi-bagi angpau. Uangnya habis.